Judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah rancangan Tuhan. Kita membuka Alkitab, kita lihat dalam Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 kita buka, dengar dan baca. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada banyak rancangan di hati, ada pula begitu banyak rancangan di otak. Manusia boleh berpikir, boleh berencana, membuat rancangan-rancangan yang mungkin kita bilang baik, sempurna, hebat, pasti bisa, pasti sukses, pasti mendulang keberuntungan. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Boleh kita berpikir, boleh kita berencana, boleh kita bekerja, boleh kita melakukan apa saja, tetapi di atas semua perjuangan manusia, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan ini adalah absolut, tidak terbantahkan. Apa yang Tuhan sudah tentukan, itulah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, kata rancangan dalam bahasa Ibrani menurut tulisan Alkitab dalam Amsal Salomo itu adalah machabah atau machshau bau. Itu berarti pikiran atau pemikiran, rencana, juga niat, juga imajinasi atau tujuan. Nah, artinya begini, yang terlaksana adalah pemikiran Tuhan, yang terjadi adalah rencana Tuhan, yang kemudian berlaku adalah niat Tuhan, dan semua yang boleh berlaku adalah imajinasi dan tujuan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita cuma punya satu kesimpulan, kita menyerah saja sama Tuhan, kita tunduk saja sama Tuhan, kita berserah saja sama Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang atur kita, Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang tibakan kita dengan selamat. Haleluya. Semua yang setuju dengan keputusan Tuhan, beri tepuk tangan sambil tutup mata, berikan sorak-sorakan kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Kemudian kata keputusan di sana ditulis dalam bahasa Ibrani adalah aitzau. Kata aitzau itu adalah nasihat. Jadi nasihat Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhanlah yang tercapai. Karena begini, dengar ya, tujuan kita bisa salah, bisa sesat, jalan yang kita pilih bisa keliru, atau niat kita yang kita pikir baik, hebat, sempurna, belum tentu benar, belum tentu tepat. Atau tujuan yang kita sudah rancang baik, tujuan yang kita pikir, wah kalau hari ini saya tiba di sini, lusa saya tiba di sana, kemudian seminggu depan saya sudah ada di situ, saya sudah mencapai ini, saya sudah mendapat itu, saya sudah memperoleh keuntungan A, B, C, dan D. Ingat, di finalisasi dari semua program hidup manusia ada Tuhan yang kontrol, ada Tuhan yang atur. Marilah kita semua tunduk, hormat pada keputusan Tuhan. Haleluya. Tunduk pada nasihat Tuhan, karena nasihat Tuhan itulah yang terbaik. Sekarang kita lihat kata berikutnya, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kata terlaksana di sana dalam bahasa Ibrani ditulis kom. Kom itu adalah memiliki pengertian timbul. Keputusan Tuhanlah yang timbul. Keputusan kita ditenggelamkan, tidak nongol. Keputusan kita tidak berhasil, tapi keputusan Tuhanlah yang timbul atau terbukti. Keputusan Tuhanlah yang dibuktikan menjadi fakta. Ini yang indah. Selanjutnya
keputusan Tuhanlah yang terkonfirmasi, dan keputusan Tuhanlah yang muncul, keputusan Tuhanlah yang terlaksana, dan keputusan Tuhanlah yang bertahan. Keputusan kita seolah-olah benar, tapi tidak bisa lama. Suatu hari kelak keputusan Tuhan yang bertahan, keputusan Tuhan yang tetap, keputusan Tuhan yang permanen, keputusan Tuhan yang berhasil, keputusan Tuhanlah yang berdiri. Kalau kita semua dapat memahami hal ini, maka kita semua pasti akan bersuka cita, berbahagia, karena Tuhan yang atur kita, Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang arahkan kita, Tuhan yang hentar kita, Tuhan yang tibakan kita di alamat yang tepat. Siapa dari antara kita yang mau tunduk kepada rencana Tuhan atau rancangan Tuhan? Angkat tangan dan lambai-lambaikan tangannya dan katakan haleluya. Ucapkan bersama-sama, saya mau tunduk pada rencana dan rancangan Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat beberapa rancangan Tuhan. Nomor 1, rancangan Tuhan itu lintas generasi. Saudara-saudara sekalian, usia daripada bangsa Israel kalau dihitung sejak dari Abraham sampai detik ini, bangsa nenek moyang dan bangsa itu telah berusia 4.000 tahun. Silsilahnya masih ada sampai sekarang. Dari Nahor, Tera, Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak Yakub, 12 suku Israel. Seterusnya sampai kepada suku Yehuda, ada Raja Daud, Raja Salomo, terus lanjut sampai kepada Yesus Kristus, terus sampai kepada Benyamin Netanyahu, sampai kepada Bennett, Perdana Menteri Israel. Hari ini semua generasi itu telah berusia 4.000 tahun. Maka kita melihat apa kata Alkitab di dalam Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, katakan amin. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, katakan amin. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangannya, rancangan hatinya turun temurun. Haleluya. Bangsa Edom sudah punah, bangsa Amalek tidak ada lagi, bangsa Amori sudah habis, bangsa-bangsa lain sudah tiada, suku-suku sudah pada punah. Tapi suku-suku Israel, orang Israel turun temurun masih ada hingga hari ini, membuktikan rancangan yang ada di hati Tuhan itu terlaksana. Rancangan Tuhan itu tetap sama untuk kita. Haleluya. Kita punya opa dan oma. Opa oma melahirkan ayah ibu kita, ayah ibu melahirkan kita. Kini kita punya anak, bahkan punya cucu. Ada rancangan hebat dari Tuhan yang akan diberlakukan Tuhan atas kita semua. Pegang janji Tuhan. Ketika kita pegang janji Tuhan, Tuhan disenangkan karena kita percaya kepada firman. Sebab barang siapa yang percaya kepada firman, maka Tuhan mengindahkan dia. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, kata yang ditulis di sana tentang rancangan adalah tetap sama, mau coba. Kata mau coba itu kita sudah bahas pada bagian atas. Nomor 2, apa rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu begitu dalam. Ucapkan 2, 3. Rancangan Tuhan begitu dalam. Kalau nomor 1 tadi, rancangan Tuhan lintas generasi. Katakan itu 2, 3.
Kita lihat nomor 2, rancangan Tuhan itu begitu dalam. Mazmur 92 ayat 5. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Sangat dalam rancangan-rancanganmu. Oh, dalamnya laut yang ada di lautan Pasifik sampai 10 km. Begitu dalam. Sangat dalam. Tetapi lebih dalam rancangan Tuhan. Di bawah perut bumi ada mineral yang disebut emas, nikel, juga ada berlian. Dalam di sana ada tersimpan begitu banyak kekayaan, termasuk gas, oil, minyak, dan lain sebagainya. Begitu dalam, itu menyimpan harta yang sangat banyak. Tetapi rancangan Tuhan lebih dalam lagi. Mari bersama kita berupaya memahami rencana Tuhan yang dalam. Makin dalam memang makin sulit. Makin dalam memang makin banyak penderitaan. Makin dalam memang makin banyak tantangan. Tapi semakin kita mendalami rancangan-rancangan Tuhan, semakin banyak kasih karunia Tuhan, semakin banyak berkat-berkat Tuhan, semakin banyak mujizat Tuhan, semakin banyak keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, haleluya! Glory, haleluya! Glory, haleluya! Glory, haleluya! Kita memang tak mampu memahami apa itu rancangan Tuhan. Semakin dalam, semakin sulit, semakin gelap, mungkin semakin membingungkan. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang tuntun kita, ada Tuhan yang bersama kita. Ia disebut Immanuel. Saudara-saudara sekalian, nomor 3, rancangan Tuhan begitu ajaib. Ucapkan 2, 3. Sekali lagi, rancangan Tuhan begitu ajaib. Haleluya. Kita sering memuji seseorang, hebat. Kita sering berkata kepada anak kita, mantap. Kita sering berkata kepada orang yang kita kagumi, luar biasa. Tetapi kita tidak dapat berkata kepada seseorang, Anda ajaib. Hanya satu yang ajaib. Itulah Tuhan kita. Dia ajaib dan luar biasa. Dia hebat dan ajaib. Haleluya. Dia pengendali hidup kita. Dia yang beri kita nafas. Dia yang beri kita pekerjaan. Dia yang kasih kita keluarga. Dia memberikan kita pelayanan. Dia kasih kita segala sesuatu. Maka kita mesti tunduk padanya, dan kita harus mengasihinya. Semua yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Satu kali lagi haleluya. Kasih tepuk tangan ucapan syukur kepada Tuhan. Alkitab catat dalam Yesaya 25 ayat 1. Yesaya 25 ayat 1 berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Katakan amin. Dengan semangat katakan amin. Mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Keajaiban Tuhan berlaku sejak dulu. Berlaku untuk Henok yang diangkat hidup-hidup, berlaku untuk Abraham yang berangkat dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, berlaku untuk Ishak, Yakub, berlaku untuk orang-orang Israel, berlaku untuk nabi-nabi dan raja-raja, berlaku untuk hamba-hamba Tuhan, berlaku untuk umat-umat Tuhan dari dulu sehingga hari ini. Keajaiban rancangan Tuhan tidak pernah
tidak pernah stop. Maka aku mengagumi Tuhan itu. Rancangannya dilaksanakannya untuk kita. Tapi kata rancangan di situ digunakan bukan seperti kata yang di atas, tapi digunakan kata edza. Kalau tadi dia menggunakan kata maucawau, tapi yang sekarang dia menggunakan kata edza. Kata edza itu mempunyai pengertian yang mirip, hampir sama, nilainya sama. Kemurahan Tuhan bagi kita luar biasa. Maka perlu sekali kita menghargai setiap keputusan Tuhan atas kita. Walaupun keputusan Tuhan atas kita itu sepertinya menyakitkan, sepertinya menyusahkan, sepertinya membuat kita ada dalam kesulitan. Keputusan Tuhan itu seperti membuat kita menderita, seperti membuat kita teraniaya, membuat kita nangis, membuat kita bersusah. Tapi keputusan Tuhan itu adalah cara Tuhan. Dan cara Tuhan tidak akan pernah merugikan kita pada finalnya. Cara Tuhan akan selalu memberikan jalan terbaik bagi kita. Ini mungkin disebut ujian. Tuhan, mengapa begini keputusanmu atasku? Mengapa aku rugi? Mengapa aku celaka? Mengapa aku dalam keadaan sulit? Mengapa aku menderita? Mengapa aku sakit? Coba perhatikan orang yang sangat disayang dan dikasihi Tuhan. Ayub menderita, menderita fisik, menderita keluarga, dipermalukan, dilecehkan, tapi keputusan Tuhan atasnya berjalan. Pada akhirnya ia dipermuliakan oleh Tuhan. Lihat tokoh yang lain, Yusuf. Dia dibenci semua keluarganya, kakak-kakaknya. Dia dimasukkan dalam perigi yang kering untuk dibunuh di situ. Ia kemudian dijual kepada pedagang-pedagang. Kemudian pedagang-pedagang itu menjualnya kepada Potifar. Kemudian dia difitnah. Selanjutnya dia dipenjarakan. Setelah dia dipenjarakan, dia dilupakan orang. Apakah kemudian keputusan Tuhan atasnya itu stop? Stop dalam perigi? Stop ketika ia dijual kepada orang-orang penjual budak belian? Apakah rencana Tuhan itu putus ketika dia menjadi pelayan di rumah Potifar? Apakah kemudian rencana Tuhan atasnya habis sama sekali ketika ia dipenjarakan dan mau membusuk di penjara? Tidak. Haleluya. Jalani saja. Ikuti saja alur berpikir Tuhan. Jalani saja rancangan Tuhan. Sementara engkau hidup, proyek Tuhan atas kehidupanmu masih jalan. Sementara engkau masih bernafas, keputusan Tuhan atas hidupmu masih aktif. Haleluya. Pasti akan tiba di tujuan yang tepat dengan cara Tuhan sendiri. Haleluya. Dia akan melaksanakan rancangannya yang ajaib atas kita semua. Haleluya. Mau bertahan iring Tuhan? Walau dalam susah, walau menderita, walau dilecehkan, walau difitnah, walau dihinakan, walau diperlakukan tidak adil, walau diperlakukan dengan cara-cara yang kasar, mau tetap maju terus. Ada Tuhan yang jaga kita, ada Tuhan yang kontrol kita, ada Tuhan yang bawa kita, ada Tuhan yang atur alur kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Dipastikan bahwa
kita tiba sukses di tempat tujuan berdasarkan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kata ajaib di situ, kata ajaib di situ Pele. Saudara mungkin ingat seorang pesepak bola legendaris asal Brasil yang namanya Pele. Nama Pele diambil dari bahasa Ibrani. Kata Pele itu berarti heran. Keputusan Tuhan atas kita heran. Kata Pele itu berarti luar biasa. Keputusan Tuhan atas kita luar biasa. Dan kata Pele itu berarti sulit dimengerti. Keputusan Tuhan atas kita sulit dimengerti. Kadang ada di lembah yang dalam, kadang ada di puncak gunung yang tinggi, kadang ada di jalan yang berkelok-kelok, susah sekali, tapi kadang ada berada di jalan yang lurus, kadang berada di situasi yang amat sulit sekali, tapi kadang ada di kondisi yang sangat mudah dan gampang, kadang ada dalam sakit yang sangat mendalam, tapi kadang-kadang sehat walafiat, kadang rugi besar, tapi kadang mengalami keuntungan yang besar. Ikuti ikuti saja apa maunya Tuhan atas kehidupan kita. Di ujungnya ada kebahagiaan, di ujungnya ada penderitaan. Pikulah salib tiap-tiap hari. Jika kita memikul salib tiap hari, maka kita memikul kemuliaan Tuhan. Karena salib Kristus itu adalah kemuliaan. Penderitaan karena Kristus itu adalah keuntungan yang besar. Kesusahan yang kita alami karena Yesus Tuhan dan salib Tuhan itu mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Bolehkah kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan sambil tutup mata? Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang yang terakhir, rancangan Tuhan begitu tinggi. Rancangan Tuhan begitu tinggi. Haleluya. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Adakah dari antara kita ataupun seorang ahli dapat mengukur jarak dari bumi ke langit? Jawabannya tidak ada, dan mustahil untuk mengukurnya. Ada para ahli mengukur jarak dari bumi ke bulan, ada ukurannya, tapi untuk pastinya nggak jelas. Ada orang bisa mengukur jarak berdasarkan ilmunya, mengukur jarak dari bumi ke matahari. Apakah tepat? Nonsense. Ada orang bisa mengukur jarak dari bumi ke Pluto, Neptunus, Merkurius, atau planet-planet lainnya. Nah sekarang apakah orang dapat mengukur, seorang dapat mengukur jarak dari bumi ke salah satu bintang terdekat? Boleh diukur. Bagaimana cara mengukur? Saya beritahu kepada saudara, berapa ukuran dari pal ini, kayu ini ke kayu ini? Anda ahli bukan? Berapa jaraknya? Berapa? Ada yang bilang 5 meter, siapa lagi? 3 meter, ada lagi? 5 dan 3. Tepatnya pasti nggak ada yang tahu, kecuali kita ambil sentimeter sekarang ukur, kan? Dapatkah seorang mengukur jarak dari bumi ke bintang terjauh? Menurut para ahli, dari bumi ke bintang terjauh adalah berjarak ribuan tahun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya dalam 1 detik itu 300.000 kilometer. Ada orang lain berkata 144.000 kilometer per detik. Nah, kalau perjalanan cahaya dalam ribuan tahun, berapa jarak dari bumi ke salah satu bintang terjauh? Nah sekarang, di atas bintang terjauh ada langit. Siapa yang bisa ukur itu barang?
Oke, sekarang kita berkata, rancangan Tuhan itu tingginya dari bumi ke langit. Berarti tak terukur rancangan Tuhan itu. Maka aku senang ada dalam rancangan Tuhan. Aku mau dibawa ke bulan, aku mau dibawa ke matahari, aku mau dibawa kemana saja, aku mau dibawa ke bintang terdekat, aku mau dibawa ke bintang terjauh, aku mau dibawa ke langit, bahkan aku mau dibawa masuk di belakang langit biru yang disebut surga, jauh lebih tinggi dari langit. Itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk kita sempurna. Asal kita setia saja, kita pasti dapat hadiahnya dari Tuhan. Kita pasti dapat berkatnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemudian, demikianlah tingginya jalanku, jalanmu, dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Wah, kita ada di jalan berbatu-batu. Kita ada di jalan yang penuh dengan onak dan duri. Kita berada dalam jalan yang naik turun gunung, menuruni curam, mendaki bukit terjal. Jalan kita susah, jalan kita sulit. Kadang kita terjerembab jatuh, kadang kita terperosok di sungai, kadang kita masuk di lumpur, kadang kita tergores dengan rumput berduri. Itulah jalan kita. Tapi jalan Tuhan itu tinggi sekali. Haleluya. Tuhan punya jalan tol untuk kita, amin. Haleluya. Jalani saja apa yang kita jalani di bumi. Nikmati itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tinggi, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya. Semua yang mau tunduk pada rencana Tuhan, semua menyembah Tuhan hari ini. Senang sekali bisa hadir bersama-sama saudara di April, minggu pertama bulan ini. Di April pertama pada minggu ini. Di minggu pertama di April ini maksudnya. Haleluya. Saudara berikan hatimu untuk menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Kadang kita protes, kenapa ini terjadi Tuhan? Aku nggak mau seperti ini. Mengapa aku bersusah-susah cari makan? Kadang kita tidak mau terima keadaan. Dan kita protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku terus sakit? Terus sakit Tuhan, aku nggak mau sehat. Kadang kita protes dan kita bilang begitu, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Orang terus hinakan saya. Orang terus jelekkan saya. Memang mungkin itu alur Tuhan, jalan Tuhan untuk kita, untuk melatih kita kuat, untuk melatih kita bertahan. Tuhan, mengapa susah cari makan hari ini? Mengapa Tuhan susah cari makan hari ini? Mengapa rencanaku untuk mendapatkan meraup keuntungan di bulan ini sekian banyak aku sudah pikirkan, tapi justru mengapa aku rugi Tuhan? Kita tidak dapat menyelami rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita cuma bisa pasrah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk derita hari ini. Terima kasih untuk sakit hari ini. Terima kasih untuk celaan hari ini. Terima kasih untuk penderitaan hari ini. Terima kasih untuk situasi sulit hari ini. Angkat suaramu dan menyerah kepada Tuhan. Buka hati buat Tuhan. Buka hati bagi Tuhan. Glory, haleluya.